dapat kita simpulkan dari hal ini bahwa umat Muhammadiyah ini mempunyai bagian yang sangat besar daripada iman, dan juga umat Muhammadiyah mempunyai bagian yang besar daripada umat-umat yang lain. Mengapa? Karena umat Muhammadiyah iman dengan semua kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan, dan iman kepada semua Rasul yang telah Allah Ta'ala utus, dan iman kepada semua malaikat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Dan hal ini tertera di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahwa sesungguhnya para utusan itu iman kepada hal yang telah diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang-orang yang beriman semuanya iman kepada Allah dan juga iman kepada malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Mereka tidak membedakan antara satu utusan dengan utusan yang lain. Dan mereka berkata, sami'na, kami mendengarkan, dan ata'na, dan kami mengikuti. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata ghufranaka, ampunanmu wahai Tuhanku, dan kepada Engkau kami akan kembali. Jadi beda dengan umat-umat yang lain. Mereka hanya iman kepada kitab-kitab mereka, tidaklah iman kepada kitab nabi-nabi yang lain. Dan juga mereka tidak iman kepada semua utusan Allah, akan tetapi mereka iman kepada sebagian rasul dan kafir kepada sebagian rasul. Dan juga seperti malaikat juga, mereka iman sebagian malaikat dan kafir kepada sebagian malaikat. Dan ini telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang telah saya sampaikan tadi. Ya, terus Allah Ta'ala memerintah kepada kita untuk mengakuni dengan hakikat iman ini. Baik itu i'tiqad seperti iman yang secara qaulan, perkataan, atau i'tiqad, atau i'tiqadan atau secara i'tiqad. Dan hal ini tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qulu amanna, katakanlah bahwa kalian iman. Amanna, kami iman. Kami semua iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah, dan wa ma unzila ilaina, dan iman kepada hal yang telah Allah turunkan kepada kami, dan juga iman kepada hal yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, dan putra-putra dari Nabi Yaqub tersebut, dan iman kepada hal yang telah diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan hal yang telah diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak, la nufariqu, kami tidak akan membedakan antara satu nabi dan nabi yang lain, dan kami adalah orang-orang yang Islam. Maka diambil dari kesimpulan ini, umat Muhammadiyah lebih unggul daripada umat-umat yang lain dari segi iman, yang mana umat-umat terdahulu itu iman
dengan sebagian dan kafir dengan sebagian yang lain. Kalau umat Muhammadiyah kepada semua utusan, semua kitab, semua rasul, semua malaikat, mereka iman semua, percaya. Dan dari ini perbandingan antara orang muslim dan orang non muslim, orang umat Muhammadiyah dan umat-umat yang bukan umat Muhammadiyah, inilah sangat a'la min qimati ghairi, lebih tinggi harganya imannya daripada umat-umat yang terdahulu. Karena keutamaan itu dari segi iman. Dari sini karena iman lebih unggul, imannya umat Muhammadiyah lebih unggul daripada imannya umat terdahulu. Andai kata ada seorang muslim kawin dengan perempuan kitabiah, maka hukumnya boleh. Karena iman muslim lebih tinggi daripada perempuan kitabiah tersebut. Dan sebaliknya, kalau muslimah tidak boleh kawin dengan orang selain Islam. Kenapa? Karena orang muslimah, perempuan muslimah ini lebih utama imannya daripada selain muslimah. Dan orang ghair muslim ini imannya lebih rendah, sangat lebih rendah daripada orang muslimah. Dan juga di sini ada pengertian lain dalam hal ini, bahwa sesungguhnya jika orang-orang muslim kawin dengan orang Nasrani misalnya atau orang Yahudi, dan istrinya tersebut menyebut nabinya di hadapan suaminya, maka seorang muslim tersebut akan memberi salam dan membaca sholawat dan memuliakan dan menghormat dan kepada nabi tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika muslimah, seorang perempuan muslimah kawin dengan Yahudi atau Nasrani, maka ketika muslimah tersebut menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka tidaklah jauh suaminya akan mencaci Nabi tersebut, akan mencaci dan menghina Nabi Muhammad SAW. Tahu alal agol Allah yurda bidalik, tahu yang lebih sedikit suaminya tidak akan ridha dan tidak akan menerima tentang perilaku istrinya tersebut. Inilah alasan kenapa orang Islam boleh menikahi orang Nasrani atau orang Yahudi, karena orang Islam lebih tinggi imannya daripada mereka. Dan sebaliknya, orang muslimah tidak boleh kawin dengan Nasrani atau Yahudi, karena imannya orang muslimah itu lebih tinggi daripada imannya orang Yahudi dan orang Nasrani atau imannya orang-orang lain Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.